belum mengerti duduk persoalan daripada tanah ini, datang secara arogansi dengan senjata laras panjang. Kemarin saya meeting dengan Dirut Pindad. Itu masalah lain. Iya, makanya kami nggak ada di sini. Kami saya baru datang kemarin. Kalian diam. Tadi janjinya dibuka. Jadi bukan berbeda Pak, ini satu kesatuan termasuk sana Pak. Termasuk sebelah ini juga termasuk. Kita akan tunjukkan ke Bapak sama Pak Kapolsek. Semua nanti kami libat ke Kapolres di kantor polisi. Semuanya lengkap, kata-kata bukti pelunasan semua ada. Lagi pula ini kan menyangkut kasus hukum perdata, tidak ada unsur pidana. Teman-teman yang di dalam itu tidak punya hak di sini. Itu kan Itu pengamanan security Pak. Securitynya ibu itu. Malah ada. Ibu itu pun nggak punya hak. Nanti kalau bagaimana Bapak bilang tidak punya apa? Banyak. Ya, hanya tunjukkan hak. Ya makanya itulah dia hak. Ini makin lucu ke sini. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan hak, apa alasan Bapak masuk ke dalam? Ya sekarang sedangkan Bapak ini Berdasarkan surat jual beli, Mana surat jual semuanya beli? kita ada tunjukkan semuanya lengkap semua Pak. Kita akan Sekarang tunjukkan saya tanya, buktinya. Bapak orang hukum? Ya, Bapak orang hukum? betul. Sarjana 1, sarjana 2, apa dokter? S2. Ya. Alasan untuk memiliki sebuah lahan apa? Saya mau tanya, alasan untuk memiliki sebuah lahan apa? Sertifikat. Sertifikat. Dan sertifikatnya itu ada fotokopinya ada. Justru kita mau bicarakan pokok persoalannya. Karena sertifikatnya ini Pak, ini saya kasih tahu Pak. Nggak usah banyak panjang. Pertanyaan saya tuh, Bapak tak dulu Pak. Iya, betul Pak. Ya, makanya saya mau tanya. Alasan untuk memiliki sebuah perkarangan berhak. Sertifikat. Saya pengen lihat sertifikat lahan ini. Bagaimana saya mau tunjukkan ke Bapak sementara jangan kita dibawa ke keadaan seperti ini. karena Bapak datang dengan banyak, makanya kami datang buru-buru ke sini. Kalau enggak kita juga siapkan, kita punya fotokopian semuanya, kita tunjukkan ke Bapak. Ya, Bapak nggak bisa gitu. Saya tidak panjang lebar. Seperti analogi Bapak naik motor punya SIM, kalau tidak punya SIM boleh naik motor tidak? Tidak. Sebentar, saya boleh bicara? Boleh Pak, boleh. Nanti kita ganti-gantian ya. Kita ganti-gantian. Saya bicara saya diam. Siap. Oke, Tolong saya silakan. bicara Bapak diam. Oke, silakan Pak. Oke. Silakan Pak. Alasan untuk memiliki sebuah pekarangan apa? SHM. SHM-nya mana? Saya pengen lihat SHM atas nama Bu Leni. Bisa saja. Oke. Jadi kita akan buktikan SHM-nya nanti kita tunjukkan Kalau Pak. Bapak buktikan di mana? Lah kita kan mesti ambil fotokopiannya supaya tunjukin ke Bapak. SHM-nya atas nama Sekarang siapa? begini Pak. Enggak, SHM-nya atas Bapak ini kan pasti mau ini terkait dengan Sumarno ini. enggak, SHM-nya atas nama siapa? Sumarno ini kan. Ya, SHM-nya atas nama siapa? Atas Wayan Sumarno ini kan Bapak mau tanya nih. 707 ini sudah pecah menjadi 6165. Dan orang ini tidak pernah keluarkan uang Rp1 pun untuk membeli tanah ini Pak. Justru ini Pak. Justru dia melakukan penipuan, penggelapan, bahkan TPPU pun. Jelaskan sama Bapak ya. Kita siap. Kenapa terjadi hubungan karena dengan Ibu Leni? Begini Pak, sorry. Kita Biar orang bicara dulu. Bapak kita mau bicara, Bapak tadi sudah bicara, kita bicara dulu supaya biar jelas dan benar Jadi Pak. begini, Jangan Bapak disalah bicarakan dulu. kepemilikan hak ya. Bapak berdasarkan sertifikat. Sertifikat berapa itu? Punya tanggal 3234. Ya Pak ya, asalnya ya. 3234 itu sudah dititipkan ke notaris. Bapak tahu. Sudah terjadi transaksi jual beli secara sah menurut hukum. Nanti panggil notaris juga. Nanti kita hadapkan ke Kapolsek. Hari Senin. Saya minta siap. Tunggu. Sebentar Pak, belum selesai Pak. Nanti Sebentar, selesai. Proses terjadi jual beli tanah ini seluas 4.400 meter. Ya. Terjadi jual beli itu bertahap pembayaran. Selesai pembayarannya itu dengan duit 490 juta rupiah. Ada buktinya semua. 2 miliar. Enggak, 400. Yang terakhir, bukti terakhir. Enggak ada. Pembayaran terakhir. 400, oke. Ini kan bertahap. Iya. Pembayaran terakhir 497 juta. Di 492 juta.
itu dibayar tanggal 1 September 2004. Bapak ingat. Jadi ada pernyataan dari Nengakarna Pak yang Bapak bilang tadi itu Pak, menyatakan bahwa tanah ini sudah lunas pembayarannya. Nanti kami tunjukkan ke Pak Kapolsek. Dan 2005, Kami jelaskan semuanya. Ibu bangun Ini bukan hilang. tidak ada unsur pidana Pak. Klien kita tidak punya robot. Dia sebagai pemilik yang sah atas tanah ini, lokasi tanah 4.475 meter. Dia pemilik sah. Jadi kalau kita bicara hukum sudah benar, tapi jangan pakai surat tugas mengusir orang begini. Tidak boleh. Ini bisa jadi persoalan hukum baru. Semua permasalahan sudah ada di Kapolsek, sudah dilaporkan. Kami Ibu makan juga hadir bangun Pak. rumah ini. Mohon maaf Pak Teguh, ya, saya menghargai Pak Kapolres sebagai penguasa wilayah sini. Tetapi tolong hargai kami juga, yang menegakkan hukum juga. Sama-sama kita menegakkan hukum, sama-sama. Semua sudah dilaporkan oleh yang mengaku korban, Ibu Nengakarna sama pengacaranya, itu lewat Kapolsek. Bukan berarti kami tidak datang, tapi klien kami itu menunggu kami, kuasa hukum, untuk hadir di Polsek. Jadi mungkin hari Senin ada panggilan, kami akan hadir. Panggilan itu. Kita proses hukum aja dulu Pak, saya mau dengan hormat Pak. Kita ini negara hukum, kita proses hukum aja. Tapi jangan main paksa begini, itu tidak benar juga, tidak bagus juga Pak. Kita menghargai Bapak-bapak praksi. Semuanya kita menghargai. Diam. Semuanya kita menghargai. Ini semua saudara kita. Kita semua penegak hukum. Bapak menegakkan hukum, kita juga menegakkan. Kita harus membela klien kita, Pak. Termasuk dengan si Mila Tayeb yang bela Nengakarna. Dia Pak ya? Iya kan? Iya. Pengacaranya. Dia sudah bikin surat teguran Pak pada klien kami untuk segera menggosokkan. Surat itu tidak ada penjelasan apa-apa, suruh menggosokkan aja. Apa itu orang hukum seperti itu? Dia tahu, dia pengacaranya Ibu Leni awal Pak. Dia berkhianat, dia balik bela Sumarno. Nengakarna. Dia juga. Nah, itu. Jadi ini tanah ini termasuk suatu kesatuan. Semua yang kita bela. Jadi mohon saya minta izin ke Kapolres, mumpung sudah datang satu Kapolsek, kita menyelesaikan persoalan ini lewat jalur hukum di kantor polisi. Kan dia punya wadah sudah ada, kita ikuti Pak Hasan, ya kan? Ini ke prosedur hukum kan, kita menghargai, makanya kita jauh-jauh dari sana datang untuk masalah ini Pak. Kita mau jelasin, kita belum jelasin kok Bapak sudah bertindakan seperti ini. Mana Pak? Nah, sudah. Silakan Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Itu penjelasan yang menurut saya bukan menjelaskan ke saya, tapi penjelasan ke pengadilan perdata nanti. Kalau memang Bapak, Bukan perdata. Kan saya belum selesai ngomong. Iya. Tapi Bapak ngomong saya ngomong. Silakan. Kalau memang Bapak mau menjelaskan materi tadi, silahkan jelaskan besok di sini. Tapi Ya, pertanyaan saya hanya satu. Ya. Lahan ini sejak kapan orang-orang Bapak masuk ke sini? Pertanyaan saya. Oh itu orang security-nya. Sejak kapan security ini masuk sini? Sudah berapa lama sudah? Sudah berapa? Tolong rekam. Ya, rekam aja. Berapa lama? Rekam aja. Enggak masalah. Sudah berapa lama? Kurang lebih 2 bulan ya kali. 2 bulan. 2 bulan sudah masuk sini. Apa dasarnya orang-orang boleh masuk ke dalam? Oh, dasarnya. Berdasarkan jual beli itu tadi Pak. Bapak, Jual beli Atas lunas perintah pemilik. dan PPJB. Kalau Bapak mau memperdebatkan akte jual beli lunas, Bapak gugat di perdata SHM tersebut untuk Kita dibatalkan. ngerti Kita ngerti, ngerti Pak. sekali Pak. Kalau Bapak ngerti, kenapa? Ini sebentar dong. Iya, Kan saya Bapak tadi Bapak bicara. bicara, Iya. Bapak sudah potong. Saya nggak potong Pak. Saya cuma Bapak Yo. kan tanya berdasarkan apa? Saya bilang berdasarkan akte jual Akte beli. jual beli. Oke. Sekarang saya Betul. bertanya, apakah akte jual beli tersebut sudah dilakukan untuk perubahan balik nama SHM Bapak? Dan yang bangun villa ini juga Ibu Leni Pak. Bukan Saya tidak siapa menanyakan siapa yang beli. Saya mau tanya, apakah berdasarkan AJB itu SHM ini sudah beralih nama menjadi Bu Leni? Betul, belum karena dia WNA. Dia tunggu anaknya berumur 17 tahun baru dia mau balik nama. Kenapa kalau belum Setelah- balik nama Bapak sudah masuk? Lah sebelum balik namanya dari 2005 sudah tempatin ini Sudah. Pak. Orang tuanya tinggal di sini sampai Nah, meninggal saya di sini sampai 2012 meninggal di sini Pak. Sudah balik. Kenapa? Ini kan belum balik nama.
Walaupun belum Bapak balik jangan nama. bicara balik nama dulu. Jangan Itu sudah bicara berda- balik nama, Justru Pak. Bapak balik nama itu berdampak. Ini- Pak. Itu namanya Bapak bicara material. Itu kalau berbicara mengenai material hukum privat, Bapak berdebat di kamar perdata, bukan di sini. Sekarang saya mau tanya, kenapa Bapak orang-orang Bapak ada di dalam, sedangkan SHM sudah belum berbalik nama? Itu saja pertanyaan saya. Loh, Pak, Halo. simple. Gimana? Simple aja, Pak. Simpelnya Kembali lagi, tadi saya sudah bilang, orang bisa masuk karena sudah bayar. Nggak mungkin dia mau berani masuk, berani bangun, Pak. Kalau dia belum lunas selesai dibayar ini barang. Terus kemudian Apakah dengan Bapak dengan membayar sudah akte, dikatakan hak milik? dengan akte jual beli itu, Pak. Apakah dengan dikatakan sudah bayar itu hak milik? Kalau Bapak belum balik nama itu belum hak milik. Bapak kan orang hukum. Walaupun belum terjadi balik nama, Pak. Terjadi di Jakarta, di Indonesia ini juga sering terjadi seperti, sudah banyak, Pak, yang seperti itu, Pak. Jangan dibiasakan terjadi Bukan, di mana-mana. Kita maaf, bicara Pak. hukum. Kita bicara Maaf, hukum. Pak, setelah persetujuan daripada penjual segala macam sudah lunas segala macam, baru ibu ini berani bangun. Kenapa waktu itu ibu bangun tidak ada satupun yang datang tegur dia untuk stop, berhentikan bangunan ini? Kenapa nggak ditegur, Pak? Villa ini sampai dia harus tinggal, dia sudah bangun semuanya, orang tuanya tinggal di sini sampai meninggal tahun 2012 di sini, Pak. Sampai meninggal 2012. Tidak ada yang datang usir mereka keluar dari sini, Pak. Bahkan si penjual sekalipun, si penjual sendiri sudah mempersilahkan dia bangun. Negara yang mengizinkan dia bangun dan dia tinggal sini, Pak. Dia berangkat dari Jepang, dia pergi ke Jepang, Pak. Pulang dari Jepang, tahu-tahu rumahnya sudah dipagar orang. Wah, dia bingung sendiri. Jadi begini. Bahkan, Pak, ini saya mau kasih tahu ke Bapak juga. Bahkan pengacara, notaris yang melakukan transaksi jual beli tanah ini, dia pernah datang ke junior saya, namanya Yudi. Dia tanya bahwa, Pak Yudi, ini ada tanah sudah dibeli oleh orang Jepang. Sekarang orang Jepangnya sudah kembali ke Jepang. Saya mau kasih ini ke saya mau kasih surat ini ke pemilik awal yang sudah jual ini tanah. Kira-kira bermasalah hukum nggak? Jawab junior saya jawab begini, Pak, kalau orangnya tidak balik lagi dari Jepang ke Bali, itu sepanjang dia tidak balik tidak ada masalah. Tapi kalau dia balik, itu akan jadi masalah hukum. Dan Bapak harus hati-hati. Bapak harus hati-hati. Tapi dia tetap lakukan juga, Pak. Bapak beli tanah, jual tanah ke saya titip di notaris. Saya berangkat ke Jepang, notaris datang kerjasama dengan Bapak. Lalu kemudian notaris ini kerjasama dengan Bapak, kemudian ambil sertifikat, lalu gadelah tanah itu. Tanah yang digade selama 25 tahun, diambil 11 miliar. 2 villa itu, Pak. 1 villa 11 miliar. Itu dikasih, 1 Nicole, 1 Daniel. Ini surat jual beli sudah terjadi, lalu notaris inilah yang kami mau laporkan ke Barreskrim, Pak. Karena awal terjadi kerusuhan, sengketa perkara seperti ini, dari kekacauan seperti ini, dari notaris ini. Nah, notaris inilah yang kami akan melaporkan ke Barreskrim, Pak. Minggu depan kami sudah lapor, Pak. Kami akan laporkan ini, Pak. Jadi Pak, Poin permasalahan bahwa tadi teman-teman polisi datang untuk meminta supaya villa ini dikosongkan. Katanya karena ada anak-anak yang tinggal di dalam, ada penghuni di dalam, segera dikosongkan. Nah, persoalannya adalah yang berhak memerintahkan pengosongan di villa ini adalah pengadilan. Kalau ada perintah eksekusi dari pengadilan, dengan senang hati kami keluar. Tetapi kan tidak ada perintah dari pengadilan, penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk mengeksekusi lahan ini. Nah, tiba-tiba Pak polisi datang, teman-teman polisi datang, diantaranya adalah ada Pak Kapolres, Pak Kapolsek, dan Kasat. Kapolres Kuta ya ini ya, Kapolres Badung, terus Kapolsek Kuta Utara kalau nggak salah ya. Kapolsek Kuta Utara. Pak Rizky. Nah, masalahnya adalah mereka mempersoalkan
sertifikat, surat pecahan sertifikat dari 707 ke 6165 atas nama Wayan Sumantara, sorry. Nah, Wayan Sumantara ini berdasarkan pernyataan daripada notaris, mana surat tadi itu? Wayan Setia Darmawan. Saya minta tolong, Bu. Nanti tolong difoto ini, surat ini. Nah, berdasarkan surat pernyataan daripada notaris, siapa tadi itu, Bu? Wayan Setia Darmawan, dia mengatakan bahwa Wayan Sumantara ini membeli lahan ini secara ilegal. Karena ketika terjadi transaksi jual beli, dia menipu Jeffrey, siapa, Bu? Jeffrey Tombokan, yang adalah kakak kandung daripada Ibu Leni Tombokan, dengan membawa belangko kosong, dan Jeffrey Tombokan sendiri tidak tahu kalau belangko kosong yang dia tanda tangani itu nanti mau di AJB-kan oleh Wayan Sumantara ini. Dengan iming-iming dia akan dibayar uang sebesar 26 juta. Nah, masuk logika kita nggak kalau lahan ini nilainya 26 juta? Jadi ada surat pernyataan itu yang mengatakan bahwa sebetulnya Wayan Sumantara ini tidak pernah membeli lahan ini. Jadi ini surat pernyataannya nih. Baca ya. Saya akan baca ya. Saya baca. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Wayan Setia Darmawan SH. Tempat tanggal lahir Denpasar 17 Januari 1969. Jalan Raya Sesetan Gang Ceningganasari nomor 36 Pegok Denpasar, Bali. Dengan ini saya hendak menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa bahwa benar saudara Wayan Sumantara telah menyuruh saya untuk memberikan belangko kosong kepada saudara Jeffrey Refli Tombokan dengan tujuan agar dapat melakukan akte jual beli atas lahan dengan SHM nomor 707 Desa Tibu Beneng. Padahal pada faktanya saudara Jeffrey Refli Tombokan tidak mengetahui bahwa belangko kosong tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi dalam melakukan AJB. 2. Bahwa atas belangko kosong yang telah ditandatangani oleh saudara Jeffrey Refli Tombokan yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan belangko kosong tersebut, maka terbit akte jual beli nomor 301 tanggal 21 Juli 2005 yang dibuat di hadapan notaris I Putu Sarjana Putra SH atas lahan dengan SHM nomor 707 Desa Tibu Beneng. 3. Bahwa benar akte jual beli nomor 301 tanggal 21 Juli 2005 terkait jual beli atas lahan bersifat hak milik nomor 707 tersebut tidak pernah ada transaksi nyata di dalamnya, karena tidak pernah ada sepeser pun pembayaran yang dilakukan oleh Wayan Sumantara kepada saudara Jeffrey Refli Tombokan untuk pembelian lahan tersebut. 4. Bahwa atas peristiwa tersebut saya meyakini bahwa saudara Wayan Sumantara tidak memiliki hak dalam bentuk apapun atas SHM nomor 707 Desa Tubuh Beneng tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Gianyar 8 Juli 2023. Hormat saya Wayan Setia Darmawan SH. Artinya putusan dari pengadilan itu belum inkrah atau seperti apa, Pak? Putusan dari pengadilan belum inkrah. Kami juga lagi menyusun gugatan untuk segera menggugat pengacara Mila Tayyib termasuk Wayan Sumantara, termasuk notaris Astawa, dan juga selain kami akan gugat notaris Astawa juga pemilik tanah sebelumnya Nengah Karnel.
Kami juga akan buat laporan polisi di Barreskrim Mabes Polri minggu depan nanti. Mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Karena sertifikat ini Wayan Sumantara, dia gade sertifikat ini di Klipan. Artinya dia samarkan. Kami akan laporkan TPPU-nya juga. Pak, tadi dasar eksekusi apa Pak yang dilakukan oleh polisi tadi? Polisi berdasarkan laporan kata polisi atas laporan masyarakat. Jadi dia datang dengan undang-undang pasal 167 KUHP. Dikatakan bahwa ada penyerobotan di tempat ini. Oleh sebab itu atas laporan itu ya, makanya dia datang, dia mau mengosongkan itu. Tetapi kami sudah jelaskan konstruksi hukumnya seperti apa di hadapan Kapolres dan Kapolsek. Dan harusnya Kapolres dan Pak Kapolsek ini harus mengerti status hukum daripada tanah ini. Pak, artinya tadi ada perlawanan. Ya, kita adakan perlawanan karena kita berdiri atas keadilan dan kebenaran. Begitu. Pak, dengan adanya sikap represif dari polisi itu, apa akan ada upaya apa nantinya? Kami akan melapor ke Propam Mabes Polri. Karena ini tindakan arogansi dari pihak kepolisian yang semena-mena belum mengerti duduk persoalan daripada tanah ini, datang secara arogansi dengan senjata laras panjang. Sebelumnya juga 70 orang tengah malam jam 1 malam datang dengan senjata laras panjang juga untuk menodong. Dia membawa senjata untuk memaksa harus keluar. Anak-anak harus keluar, bahkan dia perintahkan dalam waktu 15 menit anak-anak harus keluar dari lokasi ini. Ada intimidasi. Berkali-kali ada intimidasi. Saksinya. Betul.